Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus. Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu.
Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini, Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus. Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.
Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus. Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Penyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus. Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini, Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Penyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Tito juga memahami aspirasi warga Pati yang menolak kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan itu memicu aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu di depan kantor Bupati Pati. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya. Ditanya terkait ada tidaknya arahan darinya kepada Sudewo, Tito pun tidak menjelaskan. Namun, ia mempersilahkan Sudewo jika ingin berkomunikasi langsung bersama dengan masyarakatnya. Demikian dikatakan oleh Ahmad Hussein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini Hussein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menyebut demo ini mewakili seluruh masyarakat Pati dan rencananya ada 50.000 warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan ke Polresta pada Selasa 19 Agustus.
Dia pun membenarkan pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati. Sebelumnya lewat dua koordinator mereka yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai. Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo. Hussein membenarkan ada kesepakatan tersebut. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hussein menghimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus mendatang agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi. Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa pada 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus mendatang. Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan gedung DPRD Pati pada Senin 18 Agustus petang. Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati. Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus. Koordinator Posko Hanif menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Hanya saja dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dia menambahkan, namun pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi wacana aksi demonstrasi yang akan digelar kembali pada Senin 25 Agustus mendatang. Demo lanjutan ini digelar untuk mendesak Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tito Karnavian awalnya menegaskan masyarakat